kamu kakak, harus ngalah. Pinternya anak mama yang satu ini, coba kakak dulu kayak adik. Hidup dengan perbandingan seperti itu tuh ternyata membuat diri aku tuh selalu ngerasa kurang. Apakah jadi seorang kakak tuh harus ngalah mulu ya? Halo Bun, balik lagi sama aku, Caca Tengker di Ciao With You. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian yang lagi nonton nih dalam keadaan sehat, damai, dan juga penuh syukur. Udah siap belum nih dengerin curhatan besti-besti kita? Buat kalian yang mau curhat, boleh juga loh kalian DM nih, direct message ke Instagram akunnya @bunlifetainment. Kali aja bukan cuman kamu yang ngerasain atau bahkan pernah ngalamin. Jadi di sini kita bisa saling diskusi dan juga menguatkan satu sama lain. Oke, sekarang kita langsung aja yuk dengerin curhatannya bestie kita yang satu ini. Halo semua, halo Mbak Caca Tengker. Perkenalkan, nama aku Kayla. Usiaku saat ini 20 tahun dan aku merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas di Jakarta. Mbak, aku mau curhat deh. Akhir-akhir ini tuh aku sering banget ngedengar istilah tentang inner child yang terluka. Sebenarnya aku sendiri sih juga masih bingung ya. Sebenarnya inner child ini tuh apa sih Mbak? Apakah inner child yang terluka ini harus segera disembuhkan ya Mbak? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah nih yang membuat aku berani bercerita tentang aku dan keluargaku Mbak. Segera dijawab juga apakah inner child yang aku alami ini masuk ke kategori inner child yang terluka atau tidak ya Mbak. Sedikit cerita singkat tentangku, aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Aku memiliki adik perempuan, usianya 17 tahun dan kebetulan tahun ini dia mau masuk kuliah. Dan disinilah letak masalah awalnya yang membuat aku berani untuk bercerita di Ciao With You. Sejak kecil itu, aku memang diminta oleh orang tua aku untuk menjadi pribadi yang mengalah. Dalam hal apapun pokoknya, terkhusus untuk adik aku sendiri. Misalnya, aku diberikan suatu barang. Adik aku mau barang tersebut. Ya, alhasil karena aku menjadi kakak yang mengalah terus ke adik aku, ya akhirnya aku kasih barang tersebut ke adik aku gitu. Tetapi yang bikin aku sedihnya sih bukannya orang tua aku mau membelikan barang untuk kami berdua, tapi orang tua aku tuh malah bilang, kamu kakak, harus ngalah. Ya awalnya sih aku bisa-bisa aja mengalah, dan aku memang terus mengalah di setiap harinya gitu. Tapi kan terkadang ada hal-hal yang sangat aku pengen, apalagi aku juga masih muda gitu kan. Tapi aku harus ngurungin semua keinginan aku ya karena aku harus mengalah. Apalagi aku juga suka dibanding-bandingkan. Waduh, pokoknya rasa dibanding-bandingin tuh gak enak banget deh. Apalagi sama saudara sendiri. Ada suatu momen dimana misalnya adik aku mendapatkan prestasi di sekolah. Ya aku sebagai kakak mau ngasih kalimat selamat ke adik aku gitu. Tapi aku dipatahkan dengan omongan orang tua aku yang waktu itu ngomong, pinternya anak mama yang satu ini. Tuh kakak, coba kakak dulu kayak adik. Waduh, dengar kayak gitu sih rasanya hati aku sedih banget ya. Aku di situ diam terpatung, aku nggak tahu mau bilang apa saking sedihnya. Tapi yang aku bingungin tuh 20 tahun ya hidup dengan perbandingan seperti itu tuh akhirnya tanpa sadar ternyata ngebuat diri aku tuh selalu ngerasa kurang. Aku juga pastinya tumbuh menjadi pribadi yang gak percaya diri. Sering nahan marah, meledak dengan dahsyat, sampai kadang tuh kalau lagi marah aku gak bisa ngontrol diri aku sama sekali. Aku juga jadi suka nyakitin diri aku untuk melampiaskan kekesalan aku. Bahkan yang lebih parahnya aku jadi benci sama diri aku. Aku juga jadi benci adik, sangat benci. Bahkan di titik terparahnya tuh aku sampai gak suka sama pujian. Bahkan ngelihat orang muji orang lain di depan aku aja tuh aku bisa marah, aku bisa kesel, aku bisa iri. Dan aku sadar akan hal itu. Sampai-sampai aku kadang suka mikir gitu, apakah jadi seorang kakak tuh harus ngalah mulu ya? Ya puncaknya sih akhir-akhir ini sih, ketika aku nggak sengaja ngedengar adek cerita ke papa mama soal kampus yang pengen dia masukin nanti setelah dia lulus. Ya lebih tepatnya sih kampus impian aku sih dulu. Tapi nggak kesampaian karena waktu itu orang tua aku ngomong,
Jangan sekolah di situ kak, mahal. Adik kan juga masih sekolah. Dengan intonasi ketus seperti itu ya pastinya aku sebagai anak ngerti. Dan aku juga gak berani gitu loh ngebantah omongan orang tua aku. Tapi gak tahu kenapa sih rasanya beda aja gitu ketika adik yang ngomong kayak gitu. Dengan posisi aku ngelihat wajah dan semangat orang tua aku tuh terpancar banget di mukanya untuk memenuhi keinginan adik aku gitu loh. Ya padahal bisa dibilang sih finansial ekonomi keluarga aku nggak jauh lebih baik dibanding waktu dulu aku mau masuk kuliah. Tapi kenapa gitu, giliran dulu aku mau masuk kuliah, aku nggak ngelihat semangat yang ditunjukin orang tua aku ketika sekarang dia mau ngewujudin keinginan adik aku. Kalau aja dulu orang tua aku tuh ngeliatin semangatnya waktu aku mau masuk kuliah, ya mungkin sekarang aku bisa lebih merelakan. Aku juga bukan anak yang gak bersyukur gitu, masih punya keluarga. Aku sangat bersyukur masih punya keluarga, masih punya orang tua, masih punya adik. Tapi tuh terkadang ada gitu hal-hal yang aku sendiri gak bisa ungkapin, aku sangat sulit untuk bikin kata-katanya. Ya semoga aja sih teman-teman ada ya yang ngerti maksud aku bagaimana. Aku juga jadi suka nanyain banyak hal gitu. Kayak kenapa ya diri aku tuh jadi toksik banget sekarang. Aku juga jadi selalu mikir, kenapa sih orang tua aku tuh nggak berlaku adil untuk menyiapkan dana ke aku dan adik aku. Bukan cuman dana, bahkan hal-hal yang dari dulu dibanding-bandingin, masalah barang, masalah rebut-rebutan, masalah egois di antara aku dan adik aku itu semuanya tuh pasti yang selalu menang adik aku. Selalu yang lebih dibaik-baikin adik aku, selalu yang diprioritaskan tuh adik aku. Ya, aku juga jadi selalu mikir, kenapa sih nggak adik aku aja yang lahir di dunia ini? Kenapa harus aku juga tuh harus ada di dunia ini gitu? Ya, semoga dengan aku bercerita seperti ini, aku dapat solusinya, dan semoga teman-teman yang ngerasain sama seperti aku bisa mendapatkan solusinya bareng-bareng di sini. Terima kasih. Halo Kak Kayla, thank you banget ya udah sharing pengalaman kamu yang tadi udah kamu ceritakan dengan begitu berapi-apinya, yang aku rasa yang nonton juga bisa ngerasain nih gitu. Betapa sakitnya rasa dibanding-bandingkan dan rasa nggak nyaman sama diri sendiri karena perbandingan-perbandingan yang selalu diucapkan, apalagi sama orang yang signifikan dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Tadi pertanyaan pertamanya Kak Kayla itu, apakah itu inner child? Jadi sebenarnya inner child itu, yang biasa disebut inner child itu semacam anak kecil yang ada di diri kita, pengalaman kita masa lalu yang masih ke bawah sampai sekarang nih gitu. Karena anak kecil itu semakin kita dewasa, kita biasanya dituntut untuk berperilaku seperti orang dewasa, selalu memprioritaskan yang lebih baik, yang dibilang lebih benar, yang dibilang lebih penting. Jadi anak kecil ini nih yang ada di diri kita, pengalaman-pengalaman kita dulu nih suka cari perhatian layaknya seorang anak kecil, mungkin di waktu-waktu yang nggak tepat. Kayak sekarang nih, Kak Kayla udah dewasa, tapi kok rasanya ada perasaan yang menggebu-gebu banget setiap mendengar perbandingan, setiap mendengar pujian. Mungkin si Kak Kayla kecil yang zaman dulu waktu kecil tersakiti dengan perbandingan itu, jadinya cari perhatian sama Kak Kayla yang sekarang udah dewasa ketika menghadapi hal-hal yang rasanya kok mirip ya sama pengalaman Kak Kayla waktu kecil yang lagi sedang merasa tersakiti atau lagi merasa kurang terpenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhan untuk dilihat, dihargai, dimengerti, diapresiasi sama orang-orang yang signifikan dalam hidup kita seperti orang tua. Jadi memang di dalam diri kita semua selalu ada nih inner child ini. Tapi apakah itu terluka atau enggak, yang bisa ngerasain ya diri kita sendiri. Rasanya aman nggak sih? Rasanya si anak kecil di dalam diri kita ini tuh bisa ngobrol sama kita, bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang, atau rasanya anak kecil di diri kita ini ngebawa kita ke rasa-rasa nggak aman kayak waktu kita kecil dulu.
Nah kalau rasanya kayak nggak aman, mungkin banget memang si anak kecil dalam diri kita ini tuh memang terluka banget, yang lukanya ini nggak pernah diperhatiin. Jadi ketika ada hal-hal yang rasanya mirip nih, serupa kayak kita dengar pujian atau dengar perbandingan, nih si anak kecil ini tuh langsung bereaksi gitu. Dia langsung merespon, rasanya nggak terima, rasanya ingin menjauh, bahkan kok rasanya kita sulit berpikir logis ataupun berespon dengan tepat di situasi tertentu gitu. Untuk bisa dibilang sembuh memang perlu proses yang mungkin cukup panjang. Tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Mungkin ketika kita udah sadar dulu nih, kayak tadi Kak Kayla cerita bahwa rasanya tuh gak enak banget dengar pujian. Rasanya aku nggak nyaman sama diri aku sendiri. Kesadaran pertama itulah yang paling penting. Karena ada banyak juga loh orang yang mungkin langsung bereaksi aja gitu, langsung marah aja gitu dengar pujian atau dengar perbandingan, langsung marah aja tanpa tahu sumbernya tuh dari mana. Sedangkan Kak Kayla udah hebat banget loh, sudah bisa menyadari kok rasanya ada yang gak sesuai ya. Sebenarnya saya bisa nih, sebenarnya saya bersyukur sama keadaan ini, tapi kok orang lain bisa menyalahartikan jadi ini dibilangnya gak bersyukur dengan keadaan kamu sekarang. Aku paham banget rasanya gak adil. Dan rasa marah itu biasanya memang keluar kalau kita lagi merasa kita mau mencapai satu tujuan tapi itu terhambat atau rasanya itu nggak adil. Biasanya memang reaksi emosi kita adalah marah gitu. Dan aku bisa ngerasain ini kemarahannya Kak Kayla sama perlakuan yang rasanya berbeda banget dari orang tuanya. Tapi sekarang Kak Kayla sudah dewasa, Kak Kayla punya kemampuan yang hebat banget loh untuk menyadari bahwa sepertinya ada yang harus ditangani dari diri aku sendiri. Yang bikin aku rasanya memang gak enak banget sih. Gak nyaman sama diri sendiri, marah sama diri sendiri. Sampai ada rasa menyesal harus dilahirkan, kenapa gak adiknya aja gitu. Dan ini semua ada pengaruh memang dari masa lalu. Tapi ketika kita sudah dewasa, itu tanggung jawab kita sendiri untuk melakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Walaupun memang itu rasa marahnya sama orang tua yang dulu, tapi tetap ketika kita udah dewasa, kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri untuk memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Apalagi kesadarannya itu ada di diri kita sendiri. Oh kayaknya harus ada sesuatu deh yang aku tangani lebih lanjut. Kita nggak akan pernah bisa merubah orang lain. Kita nggak akan pernah bisa merubah orang tua kita. Tapi kita bisa merubah cara kita melihat orang tua kita. Memang benar rasanya nggak adil diperlakukan seperti itu sama orang tua kita. Tapi kalau kita mau coba lihat dari sisi yang lain, orang tua kita mungkin juga nggak tahu caranya berperilaku ke anak dengan seadil-adilnya tuh gimana. Tapi kita, diri kita sendiri, tahu nih gimana cara memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, biar kita juga nggak ada kecenderungan untuk membandingkan apa yang kita punya sama yang orang lain punya. Karena itu semua kendalinya ada penuh di diri kita sendiri. Kalau misalnya kita punya punya masa lalu yang dibanding-bandingkan, memang sih sekarang rasanya kita selalu pengen membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain dan rasanya kita selalu kekurangan terus. Jadi kita coba balikin lagi nih ke diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita punya? Kak Kayla bertahan sampai umur segini nih, sampai 21 tahun, pasti ada yang bikin Kak Kayla sampai sekarang bertahan, bisa berjuang, dan bisa ada sampai sekarang. Pasti punya nilai-nilai itu. Kak Kayla sayang sama keluarganya sampai mau mengalah. Kak Kayla bisa sekolah. Kak Kayla bisa mencapai banyak prestasi yang Kak Kayla capai, tapi mungkin memang nggak ada validasi dari orang tua. Ketika kita dewasa, kita bisa kok validasi diri kita sendiri. Kita bisa sayangin diri kita sendiri yang kita nggak dapet itu dari orang tua kita. Balik lagi nih, kalau rasanya sulit dilakukan sendiri, boleh coba bantuan profesional. Karena bayangin aja, kita bisa melakukan semuanya sendiri, kita bisa baca buku, mungkin ribuan buku yang kita baca, tapi rasanya mungkin beratnya jadi 2 atau 3 kali lipat. Tapi kalau misalkan ditemenin profesional, mungkin bisa jadi lebih, mana ya yang sebenarnya perlu saya lakukan, dan mana yang perlu saya baca, mana yang enggak.
Jadi itu mungkin bisa terasa sedikit lebih ringan dalam proses perjalanannya daripada dilakukan semuanya sendiri. Karena memang berat sih untuk menerima semua hal yang udah terjadi di masa lalu, apalagi rasanya kita nggak punya kendali sama itu. Rasanya kita cuma dikasih aja. Dan aku pun sendiri sebagai orang tua, aku berusaha banget nih untuk gimana caranya mencukupi kebutuhan anak-anak aku sesuai sama porsinya. Biar tujuannya bukan aku berperilaku adil sama rata ke anak aku. Karena anak aku dua-duanya umurnya beda nih. Gitu. Mereka punya jeda umur, mereka punya kebutuhan yang berbeda. Dari porsi makannya aja mereka punya kebutuhan yang berbeda. Dan aku berusaha untuk mencukupkan kebutuhan itu ke mereka, sehingga mereka nggak ada kebutuhan untuk membandingkan apa yang mereka punya dengan orang lain. Bisa bayangin nggak sih kalau misalkan kita biasanya makan misalkan 1000 kalori, 1500 kalori gitu sehari gitu. Tapi kalau kita ngebandingin sama orang lain terus gitu, kok dia makannya bisa 3000 kalori sekali makan gitu. Kitanya malah akan jadi makannya kewalahan gitu karena terlalu banyak, karena belum tentu itu kebutuhan badan kita. Tapi balik lagi, kita coba cari tahu kebutuhan badan kita tuh segimana sih? Kebutuhan belajar aku seperti apa sih? Kebutuhan sekolah aku kayak gimana sih? Gimana sih cara aku mencukupkan kebutuhan aku itu? Daripada kita fokus sama apa yang orang lain punya atau apa yang orang lain miliki. Karena nggak akan pernah ada habisnya kalau kita selalu membandingkan sama yang orang lain miliki. Balik lagi, aku sebagai orang tua, aku berusaha banget nih mencukupkan kebutuhan anak-anak aku. Dari mulai kebutuhan makannya mereka, kebutuhan kasih sayangnya mereka. Masih mungkin kok mereka merasa kayaknya kurang atau kayaknya lebih. Tapi aku akan selalu meyakinkan ke mereka bahwa aku memberi mereka yang mereka butuhkan sesuai kesiapannya mereka dan sesuai kecukupannya mereka. Aku menghindari untuk memberikan mereka berlebih atau kekurangan. Jadi ya yang cukup-cukup aja gitu. Biar mereka juga sadar, oh memang kebutuhan makan aku segini kok. Oh memang kebutuhan kasih sayang aku segini, karena tiap orang beda-beda. Ada anak aku yang satu sukanya dipeluk, yang satu sukanya ngobrol gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu yang aku berusaha untuk cukupkan. Aku juga mau cerita sedikit nih soal kebutuhan finansial anak-anak aku dan keluarga aku. Aku udah tahu nih penghasilan aku, penghasilan suami berapa, dan aku udah ngeliat nih kira-kira nih ke depannya kebutuhan finansial keluarga aku pasti bertambah terus gitu. Dan buat anak aku dua-duanya juga pasti bertambah terus. Tapi dengan mereka beda umur, mungkin kebutuhannya beda-beda, tapi mungkin di waktu yang sama mereka juga punya keinginan yang berbeda-beda. Tapi aku akan berusaha mencukupi sesuai kebutuhan mereka. Jadi emang aku tuh kalau misalkan nyiapin untuk kebutuhan anak-anak, apalagi kebutuhan finansial, aku ngerasanya aku perlu siapin dari sekarang sesuai kebutuhannya mereka yang udah aku kira-kira nih ke depannya masing-masing anak tuh butuhnya berapa gitu. Jadi cocok banget nih pakai BRI Junio. Selain itu juga di BRI Junio tuh banyak banget promonya. Terus ada merchant discount juga. Dan buat aku nih yang nggak kalah menarik tuh nggak ada biaya administrasinya. Jadi itu meringankan beban aku juga untuk ngasih yang terbaik buat anak-anak. Nah itu dia teman-teman semuanya. Tadi mungkin udah nonton nih soal inner child, soal rasa yang terluka. Kalau misalkan memang kalian merasa itu berat banget nih kayaknya si anak kecil dalam diri aku kok sering banget nih ya caper, cari perhatian, bener-bener kayak anak-anak aku gitu ya di waktu-waktu yang salah. Mungkin itu udah tanda untuk kita mulai menyadari sebenarnya apa sih yang terjadi di diri kita dan apa sih yang perlu kita proses. Karena memang kalau misalkan itu terluka, kalau kita biarin terus, dia makin makin cari perhatian di waktu yang salah. Dan dia akan semakin terluka gitu, akan semakin bereaksi yang salah di waktu-waktu yang salah juga. Dan itu mungkin memberatkan kita untuk berkoneksi sama orang lain. Tadi sampai Kak Kayla sendiri bilang kalau Kak Kayla jadi merasa seperti orang yang toksik gitu. Karena memang si anak kecil yang terluka ini nih lagi lukanya udah menyebar kemana-mana dan dia merasa tidak diperhatikan, merasa selalu kurang, merasa tidak dirawat. Makanya kita coba nih fokus sama dia biar gimana sih caranya, kebutuhan kamu apa sih Kayla kecil gitu.
Kamu butuh diperhatikankah? Kamu perlu diprioritaskankah? Atau kamu perlu divalidasi? Coba Kayla yang udah gede nih, kasih itu ke Kayla kecil. Nah, itu dia curhatan hari ini. Semoga jawaban dari aku bisa bermanfaat. Aku juga mau peluk nih kalian semua yang mungkin merasakan hal yang sama. Aku sendiri pun manusia biasa yang masih banyak yang perlu diproses. Aku bisa ngerasain juga nih sakitnya punya inner child yang terluka, nggak enaknya dibanding-bandingin. Jadi ini adalah masalah rasanya mungkin bisa dilihat sepele sama orang-orang, tapi bagi kita yang merasakan itu memang berat banget. Jadi jangan lupa juga kalau setiap anak itu punya keunikan, punya kebutuhannya sendiri, punya kesiapannya sendiri, dan setiap keunikan itu tuh perlu diapresiasi, bukan dibandingkan. Berbeda itu nggak apa-apa. Kalau misalkan kita semua sama, kita jadi robot. Tinggal kita nih sebagai orang tua mau ngelihat keunikan anak masing-masing itu dari sisi yang mana. Jangan lupa diapresiasi. Jangan fokus sama apa yang dia nggak bisa, tapi fokus sama potensi yang mereka bisa kembangkan. Jangan sampai hal yang kita lewatkan bisa jadi penyesalan di kemudian hari. Terima kasih udah stay di Ciao with you. Maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di Ciao with you. Bye-bye.